Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari data. Data yaitu bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Adapun data berdasarkan sifatnya yaitu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu data yang berupa pendapat, yakni pernyataan. Yang kedua yaitu data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data diskrit. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer, data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Pengumpulan data dapat berupa wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan tentu sesuai dengan penelitian yang nyata. Contohnya yaitu data hasil wawancara atau observasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data yang tidak diperoleh secara tidak langsung. Data ini biasanya diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya data yang diperoleh dari hasil jurnal, buku, artikel, dan Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelompokan data berdasarkan sumber data. Yang pertama ialah data internal. Data internal sebuah data yang diperoleh dari dalam sebuah intensi atau organisasi tertentunya, di mana data tersebut tetap menggambarkan keadaan dari intensi atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ialah data eksternal, merupakan sebuah data yang didapat dari luar organisasi atau intensi, tentunya di mana data tersebut tetap menggambarkan berbagai faktor yang dapat dipengaruhi dari sebuah intensi atau organisasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengkelompokkan data menurut waktu pengumpulannya. Di sini ada dua, yaitu yang pertama data time series. Adapun data time series ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Misalnya data perkembangan harga minyak mentah dunia dari hari ke hari, atau data kecelakaan lalu lintas di Jakarta dari bulan ke bulan. Kemudian yang kedua yaitu data cross section. Adapun data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Misalnya data dampak harga BBM naik terhadap harga bahan pokok pada bulan Januari 2020. Materi dari presenter sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan data berdasarkan skala. Apa sih yang dinamakan skala? Skala itu diartikan sebagai perbandingan antar kategori dari sebuah objek yang memiliki nilai yang berbeda. Dengan demikian, skala yang dimaksud di sini merujuk kepada variabel. Dalam statistika, dikenal adanya 4 skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala pengukuran di sini menjadi sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena skala yang berbeda akan menemukan uji statistik yang akan digunakan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas tentang skala nominal. Skala nominal di sini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya hanya bisa digunakan untuk membedakan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Nah, skala nominal di sini digunakan untuk mengklasifikasikan objek individual atau kelompok. Sebagai contoh mengklasifikasi seperti contohnya mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Dalam mengklasifikasi hal-hal di atas tadi yang saya sebutkan tadi, jenis kelamin dan lain sebagainya, digunakan angka-angka sebagai simbolnya. Nah, contohnya begini. Kita mengklasifikasi variabel jenis kelamin menjadi dua bagian, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki kita beri simbol dengan angka 1 dan yang perempuan kita beri angka 2. Maka kita
tidak dapat melakukan operasi aritmatika. Maksudnya di sini tidak bisa menjumlahkan atau tidak bisa dikalikan dengan angka-angka tersebut. Karena angka-angka tersebut itu hanya menunjukkan keberadaan atau tidak adanya karakteristik tertentu. Yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal merupakan data yang penomoran objeknya atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat paling terendah hingga ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Jarak rentang data tidak harus sama. Nah, skala ordinal di sini memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik yang berbeda juga yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Contohnya, jawaban pertanyaan yang berupa peringkat, misalnya sangat tidak setuju diberi simbol angka 1, terus tidak setuju diberi simbol angka 2, netral diberi simbol angka 3, setuju diberi simbol angka 4, dan sangat setuju diberi simbol angka 5. Nah, angka-angka di angka-angka itu 1, 2, 3, 4, 5 hanya merupakan simbol peringkat, tidak mengekspresikan jumlah. Terus yang ketiga, skala interval. Nah, skala interval di sini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda. Selain itu juga menunjukkan adanya rentang nilai. Nah, skala interval di sini mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Nah, skala interval di sini benar-benar merupakan angka. Angka-angka yang digunakan itu dapat digunakan dengan operasi aritmatika. Maksudnya bisa dikalikan dan bisa dijumlahkan. Contohnya, misalnya dalam pertanyaan, berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam 1 bulan ini? Nah, jawabannya itu dapat berupa angka yang sebenarnya. A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, dan E 5 kali. Jadi angkanya itu memang benar-benar angka, tidak seperti yang di skala nominal dan skala ordinal. Terus yang keempat itu skala rasio. Skala rasio di sini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda, menunjukkan adanya rentang nilai, serta bisa diperbandingkan. Nah, intinya skala rasio di sini mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh skala yang 3 tadi, yaitu skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dengan kelebihan, skala ini mempunyai nol yang mutlak. Nah, nilai nol yang mutlak di sini terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Nah, contohnya begini. Berat badan Sari 35 kg, sedangkan berat badan Maya itu 70 kg. Maka berat badan Sari dibandingkan dengan berat badan Maya sama dengan 1:2. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu sendiri merupakan suatu strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan atau menemukan suatu informasi dari responden. Di sini teknik pengumpulan data itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu teknik interview atau wawancara. Nah, teknik interview atau wawancara itu sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau menemukan data sebagai pendahuluan untuk menentukan rumusan masalah yang akan diteliti atau permasalahan yang akan diteliti. Di sini teknik interview atau wawancara ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini merupakan suatu teknik yang digunakan oleh peneliti yang telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam teknik wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian atau pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan, seperti itu. Sehingga dalam wawancara terstruktur ini, pengumpul
data bisa melakukan pengumpul data atau peneliti bisa melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada responden yang berbeda. Selanjutnya yaitu wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini merupakan suatu wawancara yang digunakan oleh peneliti yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang secara sistematis. Karena dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga di sini peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden, sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti dapat mengajukan pertanyaan dari setiap jawaban-jawaban yang dijawab oleh responden. Seperti itu. Dalam teknik wawancara ini lebih baik kita persiapkan terlebih dahulu siapa yang akan kita wawancara, terus kapan wawancara dilaksanakan dan di mana wawancara itu dilakukan, karena hal tersebut berpengaruh besar terhadap informasi atau data yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, selain itu teknik wawancara atau interview ini juga bisa dilakukan melalui via telepon atau secara face to face seperti Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, kuesioner di sini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner di sini dapat dibuat dalam bentuk konvensional atau cetak, atau bisa juga dalam bentuk online, misalnya dalam bentuk Google Form. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kuesioner. Nah, jenis-jenis kuesioner di sini ada dua, yaitu kuesioner tertutup dan juga ada kuesioner terbuka. Nah, kuesioner tertutup di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi, kuesioner jenis ini responden itu tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan kuesioner terbuka yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden ini memberikan keleluasaan kepada responden untuk memberikan pendapat sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan kuesioner. Nah, pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh kuesioner. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Dan juga yang ketiga yaitu menyebarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Sedangkan yang terakhir yaitu menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan juga teknik analisisnya. Selanjutnya yaitu kelebihan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Yang pertama yaitu tidak memerlukan kehadiran peneliti. Terus yang kedua yaitu waktunya fleksibel bergantung waktu senggang responden. Dan juga yang ketiga itu dapat dibuat anonim atau tanpa nama sehingga responden tidak malu ketika menjawab pertanyaannya. Terus yang terakhir yaitu pertanyaan dapat distandarkan. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Dan yang pertama, kekurangannya di sini responden sering tidak teliti, terkadang ada pertanyaan yang terlewat. Nah, yang kedua yaitu responden sering tidak jujur meskipun anonim atau tanpa nama. Terus yang ketiga yaitu kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos atau pengiriman jasa yang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presenter sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai observasi. Observasi itu sendiri menurut Kristanto yaitu suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk observasi. Nah, bentuk-bentuk dari observasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindra, di mana peneliti itu terlibat dalam keseharian informan. Jadi peneliti itu sendiri melihat secara langsung atau mengamati keseharian dalam kesehariannya informan tersebut atau yang kita teliti. Yang kedua yaitu observasi yang tidak terstruktur. Nah,
ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Nah, jadi yang kedua itu di sini observasi yang tidak terstruktur. Jadi dari awal sudah tidak dipersiapkan dari sebelumnya. Jadi observasi ini langsung mengembangkan penelitiannya itu berdasarkan perkembangan yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu observasi kelompok, yaitu observasi yang dilakukan secara berkelompok atau tim, seperti itu, untuk menemukan sebuah isu yang bisa diangkat menjadi objek penelitian. Yang kedua yakni tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi itu sendiri untuk mendeskripsikan dari aktivitas yang kita amati secara langsung. Kemudian untuk tahapan-tahapan observasi itu sendiri ada 8, yaitu yang pertama menentukan tujuan. Jadi tujuan dari kita meneliti itu apa? Terus menemukan sasaran. Terus sasarannya itu siapa saja. Yang ketiga, menentukan ruang lingkupnya itu apa. Yang keempat, menemukan tempat dan waktu. Nah, ini menemukan tempat dan waktu. Jadi tempatnya itu di mana, waktunya itu kapan. Terus yang kelima, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi dipersiapkan sejak awal. Yang keenam, mulai mengadakan observasi. Yang ketujuh, mengadakan pencatatan data. Yang kedelapan atau yang terakhir ini menyusun laporan.